Saya di sini mau ngomongin Pak Luhut Binsar Panjaitan. Seni komedi akhir-akhir ini kerap digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan keresahan tentang berbagai isu, termasuk sosial dan politik. Terlebih, dengan munculnya tren komedi tunggal atau yang dikenal dengan sebutan stand-up komedi. Sejak berakhirnya era Orde Baru, kebebasan berbicara dan berpendapat di Indonesia semakin mendapat ruang bagi masyarakat, bahkan dijamin oleh negara dengan catatan semua masih dalam koridor dan batasan yang diatur oleh undang-undang. Tidak terkecuali dengan seni dan budaya seperti komedi. Selain menghibur, pada umumnya penyampaian bahan lawakan dianggap mudah untuk diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, di mana syarat akan sindiran yang penuh makna terselubung. Lalu, sejak kapan komedi menjadi wadah untuk mengutarakan kritik dan pendapat? Kira-kira apa yang membuat seni komedi mendapat panggung tersendiri di mata masyarakat? Dan apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam menyuarakan opini melalui seni komedi? Temukan jawabannya sesaat lagi, dan masih bersama dengan saya, Rian Ong. Apabila kita melihat pada peristiwa lampau, mengkritik dengan lawakan atau komedi sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Mengambil contoh, Warkop DKI yang dipopulerkan oleh Dono, Kasino, dan Indro kerap menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru yang tentunya dibalut dengan nuansa komedi melalui film-film mereka. Pagi Pak, sungguh mati saya nggak kepengen salah dari kecil Pak. Loh, apa belum ditanya apa-apa kok sudah ngaku salah sih? Dia nggak salah Pak, melainkan dia tidak tahu kalau dia salah. Ada SIM dan STNK? Nggak punya Pak. Loh, yang saya tanya siapa sih? Ada juga karikatur Om Pasikom, karya mendiang Gergadus Mayela Sudarta, hingga yang paling berani, lawakan mendiang Jojon yang menyinggung mantan Presiden Soeharto dengan lawakan uang 500 rupiahnya. Dan beberapa hal itu tadi menjadi bentuk sejarah bahwa komedi sejatinya telah menjadi medium untuk menyampaikan aspirasi maupun kritik terhadap berbagai isu. Lawakan tunggal atau stand-up komedi merupakan bentuk revolusi dari komedi itu sendiri, dibawakan oleh seorang penampil yang mempunyai kemampuan storytelling yang menghibur. Keren anjir, Bang Komeng tuh menang tanpa perlawanan di Jawa Barat. Itu kalau lawannya MU masih menang tuh pasti dia. Dalam menyampaikan berbagai bentuk materi seperti keresahan, pengalaman hidup, dan lainnya. Yang nggak bisa ngomong kok dipaksa ngomong, kita yang bisa ngomong malah dibungkam kan. Keresahan dari sudut pandang sosial maupun politik juga termasuk hal yang tidak terhindari bagi para komika. Sebutan untuk pelaku stand-up komedi untuk menjadikan hal tersebut sebagai materi lawakan. Bintang Emon, salah satu komika stand-up komedi, rajin melontarkan sindiran pedas terhadap pemerintah maupun politisi melalui kontennya di sosial media. Adapun hal yang beliau komentari mulai dari masalah putusan batas usia kepala daerah, berpengaruh di atas, remnya mereka untuk nggak ugal-ugalan, nggak tiba-tiba makin buruk, itu tuh adalah aturan-aturan yang udah ada. Nah kalau aturannya ini bisa diotak-atik dengan mudah, wah berarti udah kagak ada remnya tuh. Hingga isu banyaknya selebriti yang terjun ke dunia politik. Selain Bintang Emon, masih ada Panji Pragiwaksono yang juga merupakan salah satu stand-up komedian senior tanah air yang sering menyampaikan pandangannya terhadap isu politik dan sosial melalui tur stand-up komedinya. Panji pernah membahas mengenai ilegalitas prostitusi di Indonesia hingga isu pelanggaran HAM yang pernah terjadi di negeri ini. Terbesar di Indonesia terjadi tahun 1965. Oke? Terus terang, gue dengernya agak sedih. Karena kalau ditanya gue pro legalisasi prostitusi. Ada lagi duo komika yang kerap mengangkat isu intoleransi, yakni Tretan Muslim dan Coki Pardede sebagai bentuk keresahan yang mereka miliki, dan banyak lagi nama-nama lain.
Mereka hanya segelintir dari banyaknya contoh komika yang menggunakan komedi sebagai tempat mengekspresikan opini maupun pandangan mereka tanpa terkecuali dalam perihal politik dan sosial. Ada sebuah temuan menarik yang saya baca dari sebuah tesis yang ditulis oleh Nathan Andrew Wilson dari Universitas Iowa, Amerika Serikat berjudul Was That Supposed to Be Funny? A Rhetorical Analysis of Politics, Problem, and Contradiction Stand-up Comedy yang menjelaskan keterkaitan antara komedi dan politik. Ketika para komedian berhasil membuat para penonton tertawa, di sana mereka dianggap telah sukses mempengaruhi cara atau pola berpikir para penontonnya. Ini memudahkan si komedian membawa narasi yang telah disiapkan untuk disampaikan. Lalu hal ini juga terdengar tidak asing di dunia politik dengan adanya sebutan teori retorika, alat komunikasi yang persuasif lebih ke arah membujuk dan merayu. Melansir dari kumparan.com, sekelas profesor ahli lingkungan seperti Maxwell Boykoff menyetujui bahwasanya kampanye yang mengandung unsur komedi lebih membantu dalam menarik perhatian dan juga menyatukan lebih banyak orang dibandingkan dengan melontarkan fakta-fakta sains. Pada tahun 2015, Servant of the People, sebuah serial TV bernuansa komedi, menayangkan cerita tentang seorang guru sejarah yang diperankan oleh Volodymyr Zelensky terpilih menjadi presiden Ukraina. 4 tahun kemudian, di tahun 2019, aktor sekaligus komedian ini benar-benar terpilih sebagai presiden di dunia nyata, mengalahkan calon presiden petahana Petro Poroshenko. Ini cukup memberikan bukti bahwasanya komedi dapat memberikan dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita. Di Amerika Serikat, acara televisi The Daily Show membahas tentang berbagai isu termasuk politik, memiliki peranan penting dalam mengedukasi terutama anak muda karena digandrungi remaja belia di sana. Acara yang sempat dibawakan oleh Trevor Noah, salah seorang stand-up komedian ternama di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, program acara yang bertemakan komedi yang membahas isu-isu sosial dan politik datang silih berganti, seperti Republik Mimpi, Indonesia Lawak Club, Demokrasi, dan lainnya. Ini belum termasuk seni komedi secara menyeluruh yang terdapat di dalam komunitas maupun platform sosial media seperti di YouTube, TikTok, Twitter, dan Instagram. Walau dinilai mampu menyuarakan pendapat, bukan berarti segala bentuk penyampaian yang berurusan seni komedi tidak pernah menjadi masalah. Para komedian kerap dikecam, diperkarakan, bahkan diancam karena hal yang disampaikan. Mamat Al-Katiri, komika berasal dari Fakfak, Papua Barat, harus berurusan dengan pihak berwajib karena telah dianggap mencemarkan nama baik salah satu anggota DPR Komisi 1 dari fraksi Nasdem kala itu, Hillary Brigita Lasut. Jangan takut, ayo masuk ke dalam politik, tai. Coba yang ngomong gitu orang yang bapaknya bukan anggota DPR, coba, atau bukan punya partai, ya, coba aja gitu. Saya orang tua bukan siapa-siapa, nggak punya partai apa-apa, masuk politik, emang gak minta duit sama partai? Hal ini menjadi perdebatan di masyarakat luas, dikarenakan jika komedi harus memiliki batasan, maka lelucon terbaik bisa saja tidak akan pernah lahir, apalagi membahas isu yang sensitif. Nih bang, ngeluarin ganja dari dompet, keret, anjing. Tretan Muslim menista agama karena berteriak neraka pada babi. Komedi adalah sebuah seni yang mampu memberikan dampak besar tidak hanya dari segi hiburan. Seni komedi seperti stand-up komedi mampu menjelaskan hal kompleks menjadi ringan dan mudah diterima, mengajak kita untuk berpikir, dan bahkan mampu menyatukan perbedaan melalui sela-sela tawa. Namun, ibarat dua sisi mata pisau, komedi bisa saja menjadi bumerang bila tidak disajikan dengan baik dan benar. Ini memang bukan perkara yang mudah, karena seperti yang dikatakan oleh Rowan Atkinson, komedian yang terkenal dengan pemeran karakter Mr. Bean, menyebutkan kalau tujuan dari komedi itu ialah untuk menyinggung atau setidaknya berpotensi untuk menyinggung. Tambahan juga dari apa yang dibeberkan oleh Panji Pragiwaksono di kanal YouTube-nya bahwa kita tidak bisa menebak apa yang akan membuat seseorang itu tersinggung. Terlebih, masyarakat kita yang sangat luas dianggap masih banyak yang gagap untuk hidup berdemokrasi. Mustahil jika tidak ada satu orang pun yang akan tersinggung karena suatu candaan. Soalnya kita nggak pernah bisa tahu, tahu orang tuh tersinggung karena apa. Komedi itu butuh objek tertawaan, butuh komodo-monoy, makanya selalu ada peluang untuk tersinggung. Para komedian juga harus memiliki sesuatu yang disebut dengan istilah self-censorship agar dapat menimbang mengenai materi yang ingin disampaikan serta tidak kebablasan dalam berkomedi. Gunanya agar tidak ada korban yang dirugikan jika penyampaian materi dari komedian tersebut tidak benar atau berunsur fitnah. Apalagi dijadikan sebagai narasi menyebarkan hoax atau menyampaikan ideologi yang bertentangan dengan prinsip negara lalu berlindung di balik seni komedi itu sendiri. Bagaimana menurut pendapat kalian?
Apakah kalian setuju jika dalam berkomedi, kita harus tahu akan batasan-batasan yang harus kita patuhi? Atau komedi seharusnya memiliki kebebasan yang mutlak tanpa memikirkan aspek lain karena komedi adalah sebuah seni? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan demikian pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel ini. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you!